Timnas Indonesia akan melakoni laga penting di matchday keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia saat bertandang ke Qingdao Youth Football Stadium markas dari Cina. Setelah gagal meraih kemenangan melawan Bahrain, tim asuhan Sintayong kini telah fokus untuk meraih kemenangan atas tim tirai bambu. Menurut jadwal, pertandingan antara skuad asuhan Sintayong melawan timnas Cina ini bakal berlangsung pada Selasa 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Ini menjadi kesempatan bagi timnas Indonesia untuk bangkit dan meraih kemenangan pertama. Apalagi timnas Cina dalam kondisi yang kurang ideal dalam beberapa pertandingan terakhir. Melihat rekor pertemuan, Indonesia sudah 4 kali bertandang ke markas Cina. Namun hasilnya, timnas Indonesia selalu kalah. Pada lawatan pertama, timnas Indonesia dijamu Cina di Beijing. Dalam kualifikasi Piala Dunia 1958, Indonesia kalah 3-4 dari Cina. Pertandingan tandang kedua dijalani Indonesia dalam laga persahabatan. Pada 17 Agustus 1963, Indonesia kalah dengan skor 3 gol tanpa balas. Indonesia kembali kalah dalam lawatan ketiga. Bertanding di Kunming pada 13 Mei 2001, tim Merah Putih kalah dengan skor telak 1-5 dari Cina. Sementara pada lawatan terakhir, Indonesia juga meraih hasil negatif. Indonesia kalah tipis 0-1 pada 15 November 2013. Secara keseluruhan, Indonesia sudah berhadapan dengan Cina sebanyak 17 kali dalam catatan 11 versus 11. Indonesia menang 3 kali, imbang 3 kali, dan kalah 11 kali. Kemenangan timnas Indonesia atas Cina terakhir kali diraih pada tahun 1987. Unggul secara rekor pertemuan melawan timnas Indonesia, media Cina bernama Sohu sangat optimis timnya akan meraih kemenangan mudah. Sulit membandingkan Cina dengan tim seperti Indonesia. Jika Cina ingin melaju ke Piala Dunia, mereka harus memenangkan 2 pertandingan melawan Indonesia. Berdasarkan ranking FIFA terakhir pada 19 September 2024, Cina berada di urutan ke-91 dengan 1253,77 poin. Meski unggul jauh atas Indonesia, namun posisi mereka turun 4 tangga dari sebelumnya. Sementara timnas Indonesia terus mengalami kenaikan ranking. Timnas Cina menjadi salah satu peserta yang memiliki performa kurang istimewa pada awal putaran ketiga ini. Sebab mereka menjadi satu-satunya peserta grup C yang selalu menelan kekalahan dari 3 laga awal. Bahkan, The Dragon cenderung menjadi bulan-bulanan lawannya. Mereka digasak Jepang 7 gol tanpa balas. Kemudian setelah itu, menelan 2 kekalahan beruntun melawan Arab Saudi 1-2 dan Australia dengan skor 1-3. Dengan demikian, timnas Cina menjadi kontestan yang paling banyak kebobolan. Mereka sejauh ini sudah kemasukan 12 gol. Padahal, di sisi lain, Cina juga tak produktif amat karena baru bisa mencetak 2 gol saja. Berbeda dengan timnas Indonesia, sejauh ini J-Idris dan kawan-kawan belum terkalahkan setelah meraih 3 hasil imbang atas Arab Saudi, Australia, dan timnas Bahrain. Timnas Indonesia juga mampu mencetak 4 gol dan 4 kali kebobolan. Catatan lain yang mesti diantisipasi oleh timnas Indonesia adalah 2 pemain naturalisasi milik Cina yang menjadi andalan di kualifikasi tahun ini. Nama yang pertama adalah Thias Browning. Bek tengah berusia 30 tahun ini menjadi tulang punggung utama di lini pertahanan. Rekam jejaknya juga mentereng, sebab ia pernah berkarir di Liga Inggris bersama dengan Everton, Wigan Athletic, dan Sunderland. Sedangkan di lini depan, The Dragon diperkuat oleh winger kelahiran Brasil Fernandinho. Sejauh ini, pemain berusia 31 tahun itu telah menyumbangkan 1 gol dari 7 laga bersama dengan timnas Cina. Fernandinho awalnya memulai karirnya di klub-klub Portugal. Setelah merantau dari Brazil di tahun 2014, Fernandinho lalu menjajal Liga Cina sejak 2015 dengan bermain untuk CQ Livan. Selama di Liga Cina, Fernandinho sudah bermain untuk 6 klub. Kini, dirinya memperkuat SH Shenhua setelah dipinjamkan dari SD Taishan. Fernandinho sudah mencatatkan 155 penampilan dengan mencetak 34 gol dan 47 assist. Tahun 2020, setelah 5 tahun menetap di Cina, Fernandinho akhirnya dinaturalisasi oleh timnas Cina. Kini, dirinya sudah memperkuat timnas Cina di 7 laga dengan sumbangan 1 gol. Selain pemain naturalisasi, Cina juga punya pemain yang pernah berkarir di Eropa, seperti Wei Xihao yang pernah bermain di Liga Portugal bersama dengan Boavista, Feirense, dan Leisos. Kemudian, ada Zhang Yuning yang pernah memperkuat Vitesse di Belanda serta West Bromwich Albion di Inggris. Ada juga gelandang Li Yuanyi yang pernah bermain di Portugal bersama dengan Casapia dan Boavista, serta Wang Sangyuan yang pernah memperkuat klub Brugge.
Sementara itu, meski kalah secara rekor pertemuan dan ranking FIFA, timnas Indonesia saat ini sangat jauh berbeda dengan tim yang dihadapi Cina terakhir kali. Timnas Indonesia memiliki generasi emas dengan nama-nama top seperti Tom Haye, Marten Pas, Jay Itzes hingga Max Hilhers. Bahkan, timnas Indonesia juga baru saja kedatangan bek kelas Eropa asal Copenhagen Kevin Dix. Secara nilai pasar, timnas Indonesia unggul jauh atas Cina di angka 426,28 miliar rupiah. Sementara Cina hanya memiliki nilai 156,87 miliar rupiah. Dengan kekuatan yang lebih besar dan pemain-pemain mentereng kelas Eropa, timnas Indonesia diprediksi akan meraih kemenangan atas Cina dan membuka kembali peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026.